Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Masih dalam rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Pagi hari ini kita membahas buah roh sukacita. Sembah Tuhan, Yesus sukacitaku. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Kau angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Kau angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari saudara kita berikan sukacita kita kepada Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Demikian seperti pujian ini, kami rindukan sukacita yang dari Tuhan mengalir selalu dalam kehidupan kami. Oleh kebenaran firman-Mu, tuntunlah kami Tuhan, memperoleh sukacita itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam rangkaian
doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, pagi ini kita akan menghayati buah roh sukacita. Untuk itu, kita baca Galatia 5 ayat 22-23. Kita baca kembali. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu, saya tambah satu ayat di dalam Matius 12 ayat 33 dan 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Begitu pula orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Perbendaharaan seseorang terdapat di dalam hati orang itu. Pohon yang menghasilkan buah yang baik menggambarkan kehidupan orang percaya yang mengalami kelahiran baru, di mana perbendaharaannya adalah karakter-karakter ilahi, yaitu buah Roh Kudus. Dan hari ini kita lebih mendalami buah Roh Kudus, yaitu sukacita. Kata sukacita dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kara, yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih karunia, berkat, janji, dan kehadiran Allah Tuhan yang dimiliki orang percaya dalam Kristus. Membahas tentang kasih, saya perbandingkan sifat karakter indah seseorang. Itu bisa buah roh, tetapi juga bisa sifat-sifat baik dari orang pada umumnya. Yang membedakan adalah kalau buah roh itu semua sifat baik ini ditujukan kepada Tuhan, ya, dan untuk membangun tubuh Kristus atau gerejanya. Tetapi sifat baik orang pada umumnya biasanya baik untuk keuntungan dirinya atau mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Nah, demikian juga sukacita, perasaan senang yang berlandaskan kasih, karunia, berkat, janji, dan kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya dalam Kristus. Jadi sumbernya Yesus dan memancarkan kemuliaan Yesus. Sukacita yang semacam ini, yang adalah buah Roh Kudus, tidak tergantung pada keadaan. Di tengah pencobaan, penderitaan, keadaannya sedang sulit sekalipun, orang percaya tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena sumbernya dari Yesus, dari Allah Roh Kudus. Ada di dalam diri orang percaya, dari dalam diri, karena Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Jadi ada ilustrasi lagu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bisa terjadi karena apa? Karena sukacita ini tidak tergantung situasi. Sukacita ini bersumber dalam diri kita yang dipenuhi Roh Kudus. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-14 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara perhatikan di sini, dalam kondisi ujian, disiksa, penderitaan, tapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah, berbahagialah. Kenapa? Karena sumber sukacitanya tidak tergantung pada situasi, tapi
dari Allah Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Dan sukacita sebagai buah Roh Kudus bersifat kekal. Artinya bernilai kekekalan, akan terus ada dalam diri orang percaya sampai kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, apa hasilnya bila seorang percaya yang lahir baru dibaptis Roh Kudus berkarya dan muncul karakter ilahi sukacita sebagai buah Roh Kudus? Maka hasilnya adalah ada kepuasan di dalam Yesus. Kepuasan di dalam Yesus ini yang menyembuhkan luka batin, yang menyembuhkan kepahitan-kepahitan, masalah-masalah emosional, tidak lagi mengikat orang itu menjadi akar pahit, tetapi sukacita surgawi menguasai dalam sanubarinya. Dan sukacita ilahi ini menjadi kekuatan ilahi pada diri orang itu untuk dapat bertahan lebih kokoh, lebih teguh iman percayanya. Ini berbeda dengan pengertian sukacita secara umum yang bukan buah Roh Kudus. Sukacita secara umum adalah perasaan senang yang berlandaskan hasil prestasi, pencapaian. Misalnya terpenuhinya satu keinginan, harapannya. Atau orang lain lakukan sesuatu kepada dia yang menyenangkan hatinya. Dia menjadi sukacita. Nah, kita lihat di sini sukacita ini tergantung oleh situasi, keadaan yang berhasil, pencapaian tertentu, sikap perbuatan orang pada kita. Kalau tidak baik, hilang sukacitanya. Kalau tidak berprestasi, tidak bisa sukacita. Kalau tidak tercapai target, hilang juga sukacitanya. Sukacita yang demikian, ini secara umum. Ini juga baik, tetapi dia tidak kekal. Tetapi dia tidak menjadi kekuatan yang dari dalam, karena sifatnya sementara, tergantung situasinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita makin intens bersekutu dengan Roh Kudus, hidup dalam pimpinannya, dalam tuntunannya, supaya Roh Kudus berkarya, menimbulkan buah Roh Kudus sukacita bagi kita, mengatasi segala permasalahan hidup kita. Kita menjadi lebih kuat dan lebih bergairah menjalani hidup iman percaya kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau baik, Tuhan. Kami bersukacita karena sukacita adalah perintah dari-Mu. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami bersukacita senantiasa. Karena sukacita sebagai buah Roh Kuduslah yang memberi kekekalan, makna yang dalam dan senantiasa. Tuhan, kami mau memperoleh sukacita itu yang mengubahkan hidup karakter kami, sehingga kami disegarkan, sehingga kami berkemenangan dan teguh dalam iman percaya dalam Tuhan. Allah Roh Kudus, berkaryalah, bimbing kami. Dan biarlah sepanjang hari ini, apapun yang kami jalani, perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan dengan sukacita, karena Roh Kudus berkarya. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati yang luka, jamah yang sedih, kuatkan yang lemah, beri sukacita. Dan sukacita yang memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan melanda kami semua. Terima kasih Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Menjamah setiap hati hari ini untuk kami berjalan dalam Tuhan. Dan tak lupa kami bawa doa 10 hari pencurahan Roh Kudus nanti malam, hari terakhir sebelum Pentakosta esok, KKR. Engkau akan melawat khususnya jemaat anak-anak muda, di mana hari ini anakmu Nike akan menjadi speaker bagi kami semua, menyampaikan sukacita ilahi sebagai generasi muda. Kami berdoa dan mengundang anak-anak muda bersama-sama dalam sukacita ilahi, menyongsong masa depannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati juga persiapan untuk KKR esok, dan juga hamba-Mu Pendeta Dr. Yusuf yang akan melayani kami semua. Tuhan pakai dan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita.
Selamat pagi, sampai jumpa nanti sore dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan persiapkan untuk KKR Pentakosta besok. Kuasa Roh Kudus melanda kita semua, memenuhkan, mengurapi, melimpahkan karunia-karunia dan buah Roh Kudus sebagai karakter ilahi. Tuhan memberkati. Shalom.